Shalom dan selamat pagi buat Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semuanya yang telah hadir di tempat ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Imelda Tampu Bolon. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Peran Orang Tua Terhadap Anak dalam Hal Mengembangkan Kreativitas Anak. Baiklah, bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan ada 4 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, 1.1 latar belakang masalah. Kreativitas merupakan suatu pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, alam, dan dengan orang lain. Peran orang tua sangat penting dalam mengembangkan kreativitas anak. Lingkungan keluarga merupakan wadah yang efektif untuk mengembangkan kreativitas anak, karena dari sinilah pendidikan anak pertama kali mulai diperkenalkan. Setiap anak memiliki potensi atau daya kreatif pada setiap pribadinya. Untuk dapat mengembangkan kreativitas yang ada pada dirinya, maka diperlukan motivasi dari lingkungannya, terutama orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi seorang anak. Selanjutnya, 1.2 rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak. Yang kedua, faktor apa yang menghambat kreativitas anak. Selanjutnya 1.3 yaitu tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan orang tua dalam hal mengembangkan kreativitas anak di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Selanjutnya 1.4 yaitu manfaat. Ada 2 manfaat. A. Manfaat teoritis. 1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam membuat karya ilmiah. 2. Sebagai bahan masukan terhadap para orang tua agar menunjukkan peranan penting dalam mengembangkan kreativitas anak. B. Manfaat praktis. 1. Sebagai bahan masukan bagi penulis sebagai calon guru Pak dalam mengembangkan kreativitas anak. 2. Sebagai bahan masukan di keluarga untuk dapat membantu anak-anak supaya lebih kreatif lagi. 3. Untuk menambah pengalaman, wawasan, serta kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah yang lebih baik. 4. Sebagai bahan masukan bagi para pembaca, terkhusus bagi rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen yang kelak menjadi guru Pak untuk dapat mengembangkan kreativitas anak. Bab 2, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini ada 5 poin. Yang pertama, 2.1 pengertian kreativitas. Menurut Levitt dalam Suryana pada tahun 2001 halaman 18 menyatakan bahwa kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, keinovasian, dan melakukan sesuatu yang baru. Nah, hal ini juga senada dengan pendapat Nana Syaodi pada tahun 2003 halaman 104 bahwa kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat. Selanjutnya 2.2 yaitu ciri-ciri kreativitas. Nah, menurut Utami Munandar pada tahun 1999, ia membedakan ciri-ciri kreatif dalam 2 kelompok, yaitu ciri-ciri kognitif atau kemampuan berpikir dan ciri-ciri afektif. Selanjutnya 2.3, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Nah, menurut Munandar dalam Ali dan Asrori pada tahun 2006 halaman 53, ia mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas adalah usia, tingkat pendidikan orang tua, fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu luang. Nah, menurut Amabil dalam Nur Eni pada tahun 2003 menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi kreativitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan kognitif. Yang kedua, kemampuan kepribadian. Yang ketiga, motivasi intrinsik. Dan yang keempat, lingkungan sosial. Selanjutnya,
2.4 yaitu proses dan tahap kreativitas. Menurut Wallace dalam Solso McLean pada tahun 2007 halaman 445, ia menjelaskan bahwa ada 4 tahapan dalam proses kreatif, yaitu yang pertama, persiapan. Dalam persiapan ini maksudnya adalah memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk dapat memecahkannya. Yang kedua, inkubasi. Maksudnya adalah masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lainnya. Yang ketiga, iluminasi. Maksudnya memperoleh insting atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. Yang keempat, verifikasi. Maksudnya menguji pemahaman yang telah didapat dan dapat membuat solusi. Selanjutnya 2.5 peran orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak. Orang tua merupakan pendidikan pertama dan yang utama. Maka orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Anak-anak dan remaja pada masa sekarang perlulah mendapatkan perhatian dan bimbingan yang penuh kasih sayang dari kedua orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dalam rumah tangga. Nah, peranan orang tua selanjutnya dapat mengoptimalkan kreativitas anak, yaitu orang tua yang selalu memberikan waktu yang cukup untuk agar anak dapat berpikir dan merenungkan serta berhayal tentang suatu hal, atau pada saat anak memecahkan suatu masalah, maka anak tersebut terlihat tampak lebih mengoptimalkan kreativitasnya. Bab 3, rencana penelitian. Di dalam rencana penelitian ini ada 3 poin yang saya buat. Yang pertama, 3.1 yaitu karakter subjek penelitian. 3.2 setting dan waktu penelitian. 3.3 teknik pengumpulan data. Baik, yang pertama 3.1 kita akan membahasnya, yaitu karakter subjek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana pada skripsi saya ini saya menggunakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang nyata gitu. Nah, subjek dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Selanjutnya adalah 3.2 setting dan waktu penelitian. A. Setting penelitian. Setting penelitian adalah tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. Nah, saya melakukan kegiatan penelitian ini pada 5 keluarga yang berada di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. B. Waktu penelitian. Penelitian ini tentang peran orang tua terhadap anak dalam mengembangkan kreativitas anak. Nah, saya melakukannya pada bulan April sampai Juni tahun 2020. Baik, yang ketiga adalah 3.3 teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua dokumentasi, yang ketiga inovasi. Di sini saya mengambil teknik pengumpulan data wawancara. Maksudnya adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi dia semacam percakapan yang bertujuan untuk dapat memperoleh informasi. Nah, hal ini dilakukan antara 2 orang atau lebih. Begitu juga saya memberikan beberapa pertanyaan kepada 5 keluarga yang saya wawancarai tersebut. Salah satu contoh pertanyaan yang saya buat adalah, menurut Anda, apakah kreativitas berhubungan dengan percaya diri? Mengapa? Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang saya tanyakan atau saya wawancarai kepada keluarga yang akan saya wawancarai. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih. Shalom.